Ngompak. Ngomongin fakta. Oh. Oke, halo adik-adik manis semuanya. Jumpa lagi dengan si Cendol Ijo Paijo. Kita masih akan tetap membahas tentang candi-candi Nusantara. Dan di episode kali ini yaitu Candi Borobudur. Oke, jadi kemegahan arsitektur Candi Borobudur itu tak lepas dari sejarah panjang berkembangnya agama Buddha di Indonesia. Candi Borobudur terkenal hingga ke mancanegara dan dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Hingga saat ini masih berfungsi sebagai salah satu tempat perayaan Hari Waisak. Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan Borobudur berarti pohon kehidupan yang tumbuh subur di sekitar candi. Ya, memang betul seperti itu. Borobudur ini berada di daerah yang subur dan strategis. Diapit beberapa gunung, yaitu Gunung Merapi dan Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Lalu, Pegunungan Menoreh juga ikut bagian untuk menjaga Candi Borobudur. Nah, menurut catatan sejarah, awal dibangunnya Candi Borobudur terjadi pada abad ke-8 dan 9, sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Pembangunan Borobudur diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun sampai benar-benar rampung pada masa pemerintahan Raja Samaratungga tahun 825. Batu-batu pada Candi Borobudur diprediksi berasal dari sungai-sungai di sekitar Borobudur yang setara dengan 2 juta potong batu. Wow, uniknya meski balok batu tersebut tersusun tanpa perekat, namun candi ini benar-benar tetap berdiri dengan kokoh. Relief pada dinding Candi Borobudur menggambarkan kehidupan Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Jumlah keseluruhan relief-relief di Candi Borobudur sekitar 1460 panel yang tersusun mengitari bagian candi. Sementara relief yang terdapat pada kaki candi diambil dari kitab Karma Wibang berjumlah sekitar 160 panel serta memiliki 504 arca Buddha yang menjadikan Borobudur sebagai pemilik relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Nah, Candi Borobudur ini memiliki bentuk seperti punden berundak yang semakin ke atas, dia semakin mengecil dengan 4 buah tangga pada setiap arah mata angin. Memiliki panjang 121,66 meter dengan lebar 121,38 meter dan tinggi 35,40 meter. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur. Pertama, Kama Datu, bagian terbawah candi yang melambangkan alam bawah. Ini menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Yang kedua, Rupa Datu, bagian tengah candi yang melambangkan alam antara, menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi, namun masih terikat dengan dunia nyata. Yang ketiga, Arupa Datu, bagian atas candi yang melambangkan alam atas, menggambarkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Nah, kemegahan Borobudur ini sempat sirna teman-teman selama berabad-abad karena terkubur di bawah lapisan tanah dan juga debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Dan kembalinya kemasyhuran Candi Borobudur terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa pada tahun 1811. Dia mendengar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Kemudian dia mengutus seorang insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya. Nah, setelah ditemukan, renovasinya cukup menghabiskan waktu yang sangat lama dan juga biaya yang sangat besar sampai penetapannya sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Nah, banyak juga cerita mengatakan bahwa jika kalian bisa meraih wajah kepala Buddha yang berada di dalam tempurung arcanya, maka segala keinginan kalian bisa terwujud. Hal inilah yang kemudian membuat maraknya kasus pencurian arca. Dari 504 arca Buddha, banyak arca ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Candi Borobudur juga pernah dibom teman-teman pada 21 Januari 1895. Sebanyak 13 bom diletakkan
diletakkan di sejumlah stupa kecil. 9 dari 13 bom tersebut meledak dan menghancurkan ratusan balok batu stupa. Aksi pemboman ini berkaitan dengan pemahaman radikal. Pemerintah Hindia Belanda juga pernah menyerahkan arca ke negara Thailand dan Inggris, diberikan secara cuma-cuma dalam jumlah banyak sebagai buah tangan kepada Raja Thailand Chulalongkorn II. Wah, secara cuma-cuma teman-teman. Pemerintah Hindia Belanda juga sempat mendirikan warung kopi di puncak stupa saat pertama kali ditemukan. Aduh, di situ juga kayaknya ada pisang goreng dan juga tempe goreng. Nah, itulah teman-teman sejarah dan fakta unik dari Candi Borobudur yang harus kita jaga kelestariannya agar tidak tergerus dan punah. Nah, kalau kalian lagi liburan ke sana, selalu ingat menjaga sikap dan tingkah laku serta berani menegur pengunjung lain apabila melihat aksi perusakan seperti buang sampah sembarangan, buang puntung rokok di dalam stupa arca. Jadi cukup banyak kejadian-kejadian seperti ini. Oke, saya Cendol Ijo Paijo undur diri dan sampai jumpa di lain waktu. Matur suwun. Ngobak. Ngomongin fakta. Oh.